Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Jessica Samara Ramadhani selaku representatif SMA Negeri 61 Jakarta sebagai pembicara satu tim oposisi pada mosi perdebatan kita hari ini, yakni Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Saya akan mulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Saya selaku pembicara satu dari tim oposisi, pertama-tama akan membidas argumentasi yang diberikan oleh pembicara satu tim pemerintah. Sekaligus menjelaskan mengapa student loan bukan solusi yang tepat, terutama di negara berkembang. Pembicara satu tim pemerintah tadi berargumen bahwa program pinjaman siswa ini efektif karena jangkauan yang lebih luas dan tidak memiliki syarat yang berlebihan seperti layaknya beasiswa. Tapi justru disitulah masalahnya. Ketika pinjaman diberikan secara masih tanpa syarat, negara sedang mendorong generasi emas atau generasi penerus bangsa ke dalam lubang hitam hutang piutang sejak dini. Maka seharusnya pendidikan menjadi alat mobilitas sosial, bukan malah berubah menjadi beban finansial jangka panjang. Pembicara satu tadi juga mengatakan bahwa student loan meningkatkan semangat belajar secara tidak langsung melalui tekanan terkait urgensi untuk membayar hutang. Kami secara tegas menolak logika ini. Belajar seharusnya didorong oleh passion atau cita-cita dan pengembangan diri, bukan rasa takut karena tidak bisa membayar cicilan. Tekanan ekonomi di sini malah akan berakibat fatal karena menarik siswa untuk masuk ke dalam lingkup stres, baik karena tugas di sekolah atau karena siswa memilih jurusan bukan berdasarkan kemampuan namun berdasarkan gaji di masa depan. Kemudian, tim pemerintah menyebutkan bahwa program ini memberikan kesempatan bagi semua orang. Sementara faktanya yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah kesempatan yang diberikan hanya kesempatan untuk berutang, bukan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seperti hak yang tertulis di konstitusi. Kemudian, anak-anak dari keluarga menengah akan tetap berpikir dua kali karena tentu saja mereka tidak bisa memastikan bahwa setelah bekerja nanti mereka langsung mendapatkan gaji yang besar. Dan mengenai likuiditas bank yang tadi dibilang oleh pembicara satu tim pemerintah akan aman saja, kami justru melihat resiko untuk kredit yang mengalami kemacetan yang besar. Karena di negara berkembang banyak tingkat pengangguran sehingga tidak dapat ada jaminan bahwa para pelajar ini akan membayarkan utangnya tepat waktu. Dan pada akhirnya negara atau lembaga keuangan tetap menanggung risiko ekonomi tingkat panjang. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, dalam debat kali ini, kami tim oposisi percaya bahwa seharusnya pendidikan tinggi tidak dibangun dengan utang piutang. Negara seharusnya mencari solusi yang lebih adil dan manusiawi dibanding membebankan biaya pendidikan melalui pinjaman. Definisi student loan sendiri di sini adalah pinjaman pendidikan yang wajib dibayar kembali beserta bunga setelah nantinya mahasiswa lulus. Dan posisi kami di sini sangat jelas bahwa kami menolak penerapan sistem student loan sebagai solusi utama pendidikan tinggi. Lalu mengapa mosi ini penting untuk kita bahas pada hari ini? Karena cara negara membiayai calon penerus bangsa akan mempengaruhi masa depan bangsa kelak. Ketika akses pendidikan dibayangi oleh utang, maka untuk menjadi pintar seseorang harus siap terbebani secara finansial. Status quo saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara masih menggunakan sistem bantuan langsung seperti subsidi, beasiswa, dan bantuan sosial atau pengurangan biaya kuliah untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. Dan di sisi lain, sistem ini sudah diterapkan di berbagai negara, tapi masih menimbulkan banyak sekali perdebatan karena sering memunculkan masalah baru seperti utang jangka panjang, bunga pinjaman yang terus bertambah, dan tingginya angka gagal bayar dari lulusan yang belum memiliki pekerjaan yang stabil. Jadi dalam status quo global saat ini, dunia masih mencari model pembiayaan pendidikan yang paling adil di antara bantuan negara dan tanggung jawab individu. Sekarang, saya akan memberikan beberapa argumen dari tim oposisi. Pertama, student loan menciptakan tekanan ekonomi dan mental bagi generasi muda. Mahasiswa yang baru lulus akan masuk ke dunia kerja dengan dua beban sekaligus, yakni mencari pekerjaan dan membayar hutang. Sementara di negara berkembang, lapangan kerja belum sestabil itu, sehingga banyak sekali sarjana yang bahkan bekerja tidak sesuai kemampuan dan tidak sesuai gaji yang seharusnya. Akibatnya, mereka akan terjebak dalam tekanan finansial sejak awal kehidupan dewasa. Kemudian yang kedua, student loan memperlebar ketimpangan sosial, di mana
Tim pemerintah bilang bahwa semua orang akan mendapatkan kesempatan, tapi nyatanya anak orang kaya tidak akan perlu merasa khawatir karena memiliki dukungan finansial yang besar dari orang tuanya. Sementara sebaliknya, anak dari keluarga miskin akan takut untuk mengambil resiko utang besar karena masalah ekonomi yang tidak stabil. Akibatnya, program ini membuat keluarga menengah semakin hati-hati dalam mengakses pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi hak dasarnya. Jadi akan terlihat setara pada awalnya namun tetap timpang di lapangan. Dan argumentasi kami yang ketiga adalah negara jadi lepas tangan terhadap tanggung jawab pendidikan. Kenapa? Karena ketika student loan diterapkan, negara perlahan menarik diri dari kewajiban yang seharusnya dan memberikan tanggung jawab itu kepada individu. Padahal saya mewakili tim oposisi mengingatkan bahwa pendidikan adalah investasi negara terhadap sumber daya manusia di negara tersebut. Untuk menanggulangi hal itu, solusi yang bisa kami tawarkan yang pertama, negara harus meningkatkan anggaran subsidi dana pendidikan untuk keluarga menengah dan miskin. Yang kedua, kampus negeri harus memperluas UKT berbasis kemampuan ekonomi. Dan yang ketiga, beasiswa harus diperbanyak pada negara tersebut agar mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu dapat mendapatkan biaya yang lebih rendah. Dan yang keempat, kerjasama industri harus dilakukan dan bantuan ikatan dinas atau bantuan pendidikan tanpa bunga tinggi harus diperbanyak. Dengan begitu, mahasiswa tetap dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa harus dibebani oleh hutang piutang. Dewan juri yang terhormat, pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan bukan pintu masuk menuju lingkaran utang baru. Kami tidak ingin melihat masa depan di mana generasi muda lulus dengan toga di kepalanya tetapi ada rasa takut di pundaknya. Saya tutup pendidikan ini dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya pendidikan seharusnya membimbing dan membantu anak untuk berkembang menjadi manusia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena itu, kembali saya tegaskan, tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan pada hari ini. Terima kasih.